Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur. Selalu ucap syukur untuk setiap kebaikan Engkau, untuk segala hari yang sudah kami lalui dan setiap hari kami percaya berkat-Mu menyertai kami. Meskipun Tuhan, kami dalam keadaan kurang sehat, tapi kekuatan daripada Engkau memberikan kekuatan buat kami menjalani hidup kami. Bapa, kami serahkan pembacaan firman hari ini. Biar Tuhan Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan sebuah pujian. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Amin. Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Betapa baiknya Allah kita, saudara. Dia mengerti segala kesusahan dan kehidupan kita. Allah mengerti. Asal percaya, kasih setianya akan menyertai kita. Haleluya, haleluya. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kau simpan dalam hati. Haleluya Yesus. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah selalu peduli, saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh haleluya, Allah kita sungguh mengerti. Terima kasih Bapa, Engkau mengerti segala keberadaan kami. Engkau tidak saja mengerti, tapi Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan, saudara. Kita agungkan Dia. Kita percaya akan janji-Nya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
dibukanya jalan kita karena Allah mengerti. Puji Tuhan, satu pujian yang menguatkan kita. Saya tidak masuk dan tidak pergi Bible College sudah 2 hari karena agak sakit, pilek. Saya tidak mau menularin ya, jadi makanya tinggal di rumah aja. Mungkin mereka bilang loh, online-nya masih jalan tapi kok nggak datang ke Bible College. Ya karena saya nggak mau nanti jadi nular ke orang. Lebih baik saya keep myself at home. Saudara, pagi ini saya mau membahas tentang Alkitab bagi kehidupan orang percaya. Apa itu Alkitab? Kalau kita ditanya apa itu Alkitab, kita pasti langsung jawab, Alkitab adalah firman Tuhan. Bible atau Alkitab dari bahasa Yunani Biblia itu berarti the book. The menunjukkan satu-satunya atau only ya. Kita yang belajar bahasa Inggris tahu beda and the. Kalau the itu berarti the only one. Kalau berarti ada yang lain lagi. Sedikit pelajaran bahasa Inggris. Nah, Bible Alkitab adalah suatu buku yang lain daripada yang lain. Ini satu-satunya buku yang seutuhnya diinspirasikan oleh Roh Allah dan dapat diakui sebagai firman Tuhan. Kita tahu Alkitab terdiri dari 66 buku yang dikumpulkan selama ratusan tahun oleh berbagai pengarang, orang yang berbeda, dari berbagai sosial dan kultural yang berbeda juga. Dari 66 buku ini, 39 buku ada dalam Perjanjian Lama atau Old Testament, dan 27 buku dalam Perjanjian Baru atau New Testament. Dalam bahasa dan bahasa utama dari original writing atau penulisan-penulisan asli dalam Perjanjian Lama atau Old Testament ditulis dalam bahasa Ibrani atau Hebrew dan campuran bahasa Chaldi dengan Aramik, yaitu bahasa yang dipakai oleh orang-orang di daerah Syria, Irak, dan Turki. Yang kemudian dari bahasa Hebrew dan Chaldi dan Aramik diterjemahkan ke dalam Greek, ke dalam bahasa Yunani sekitar tahun 258 BC, before Christ. Tetapi Perjanjian Baru, kitab-kitab Perjanjian Baru, New Testament, hampir semua tulisannya dalam bahasa Yunani atau Greek. Karena bahasa itu adalah bahasa yang biasa dan banyak digunakan orang pada masa Perjanjian Baru itu. Nah, kitab Perjanjian Lama merekam hubungan Allah dengan manusia dari mulainya kejadian dunia sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Dan dalam Perjanjian Baru mencatat hubungan Allah dengan manusia pada zaman Yesus dan seterusnya. Dan juga ada di bawah New Covenant, suatu perjanjian yang baru yang Tuhan Yesus tetapkan melalui kematiannya, pemakamannya, dan kebangkitannya. Saudara, kita lihat bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Alkitab dikatakan the book, bukan books ya. Satu, meskipun ada 2 Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi Alkitab adalah satu buku, satu kitab, satu kesatuan. Chapter-chapter atau pasal-pasal dan verses atau ayat-ayat dalam Alkitab juga diberikan hanya untuk mempermudah pembaca. Dalam tulisan aslinya tidak ada pasal-pasal dan ayat-ayat. Karena itu kadang-kadang saya temui dalam translate Indonesia, Bible Indonesia dan Bible Inggris, mereka kasih judulnya ada beda-beda ya. Ada lebih banyak di bahasa Inggris, kadang-kadang lebih banyak di bahasa Indonesia. Satu pasal di bahasa Inggris bisa dikasih 5 judul, tapi Indonesia cuma 2 judul. Nah, jadi kenapa itu berbeda? Karena memang dari asalnya mereka tidak ada pasal-pasal atau ayat itu untuk mempermudahkan saja pembacanya. Nah, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, kitab hukum atau the law, yang juga dikenal sebagai Pentateuch ya, atau Torah untuk orang Yahudi. Yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Ulangan dan Imamat. Ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Oke. 5. Torah, Pentateuch. Yang kedua, kitab sejarah atau history books, yaitu sesuai dengan kategorinya, kitab-kitab ini menceritakan tentang suatu sejarah seseorang. Ini dari kitab Joshua sampai Esther. Yang ketiga, kitab puisi atau poetry books, kadang juga dikenal sebagai kitab-kitab kebijaksanaan dan puisi, yaitu dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung.
Yang keempat, kitab nabi-nabi atau the prophets book. Kitab nabi-nabi ini dibagi menjadi dua, yaitu nabi-nabi besar, major prophets, dan nabi-nabi kecil atau minor prophets. Major prophets itu buku-bukunya adalah Yesaya, Yeremia, Ratapan. Ya, ratapan ini dari Yeremia, jadi ratapan dari Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Dan minor prophets atau nabi-nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Nah, itu empat pembagian kategori dalam kitab Perjanjian Lama. Juga ada istilah canon, yaitu tulisan-tulisan yang menunjukkan kepada kitab-kitab yang dianggap sebagai tulisan dari inspirasi Allah. Jadi ada buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang tidak dimasukkan ke dalam Bible, ke dalam Alkitab, karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan atau buku-buku itu bagus sebagai referensi pengetahuan sejarah saja. Jadi kalau sudah masuk Bible, berarti itu sudah dikanonisasikan. Nah, saudara, at least sekarang ya kita sudah sedikit tahu tentang apa itu Alkitab dan bagian-bagiannya. Terus, kapan kita membaca Alkitab? Kita membaca Alkitab setiap hari, saudara. Kalau kita makan makanan jasmani saja tiap hari, bahkan 3 kali sehari kita makan, pagi, siang, sore, breakfast, lunch, dinner, belum termasuk lagi snack ya, makanan ringan, cemilan, kue-kue, buah-buahan, kopi lagi, ngeteh lagi ya. Mengapa kita tidak bisa memperlakukan yang sama dengan firman Tuhan? Kita ingat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di atas gunung, dia mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dengan roti saja, tetapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Berarti kita perlu mengisi manusia rohani kita dengan firman Allah setiap hari. Sama seperti kita makan makanan jasmani, kita memakan firman Tuhan juga setiap hari. Membaca Alkitab menjadi makanan pokok buat rohani kita, saudara. Misalnya buat orang yang suka makan utamanya tuh siang hari ya. Ya, membaca firman itu seperti makan siang lah, having lunch gitu. Terus dengar khotbah-khotbah di Facebook ataupun di YouTube itu sebagai snacknya atau cemilannya. Berdoa dan memuji yang kau lakukan itu sebagai dessert atau pencuci mulutnya. Kue seperti kue, kopi itu sebagai dessert. Nah, sebagai dessert kita secara rohani, kita mengadakan pujian dan doa. Nah, kalau kita melakukan ini setiap hari, saudara, makanan jasmani kita teratur dan sehat, dan makanan rohani kita juga teratur. Dan saya percaya tubuh jasmani dan rohani kita juga akan kuat dan sehat. Membaca Alkitab biasanya berkaitan dengan berdoa dan juga dengan pujian dan penyembahan. Kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Yang pertama, untuk mengucap syukur. Untuk hari yang baru, untuk kehidupan yang masih kita miliki, untuk cuaca yang cerah, untuk apa saja. Pasti ada yang bisa kita syukuri setiap hari. Meskipun kita dalam berbagai pencobaan misalnya, pasti ada sesuatu yang bisa kita gali dan kita cari untuk kita syukuri. Kayak hari ini, sudah 2 hari saya memang kurang sehat. Terus lagi anak suruh bangun susah benar. Rasanya udah capek gitu ya. Kita udah battling dengan kondisi tubuh yang lagi kurang sehat. Terus lagi menghadapi challenging dari karakter anak. Jadi sedikit gimana gitu. Tapi tetap ada untuk ucap syukur. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya mau cry out. Saya mau minta pertolongan Tuhan saja. Karena itu saya terus berdoa. Karena tidak ada orang yang bisa membantu saya. Hanya Tuhan yang bisa membantu untuk mengubah karakternya dia. Karena itu saya berdoa, memuji dan berserah. Jadi tidak ada, dalam kondisi apapun tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Yang kedua, kita berdoa karena kita minta pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengerti apa yang kita baca. Kalau ada yang tidak kita mengerti, kita catat. Terus kita tanyakan kepada seseorang yang lebih tahu. Atau bisa juga kita Google. Tapi hati-hati saudara,
Harus ada hikmat dan pengertian ketika kita googling ya. Karena bisa-bisa kita mendapat penjelasan yang salah. Karena banyak sekali komen-komen orang di sana dan kita tidak tahu mana yang akan muncul ketika kita googling itu. Jadi be wise and be humble to ask. Terus untuk apa kita membaca Alkitab? Saudara, setiap kita membuka Alkitab, kita berbicara dengan Allah. Dan Allah berbicara dengan kita. Kalau engkau mau mendengar suara Allah, engkau mau tahu rencana Allah dalam hidupmu, buka Alkitabmu. Ketika engkau buka, itulah firman-Nya, itulah perkataannya, itulah rencananya. Engkau akan tahu dan minta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan hikmat. Karena itu saudara, ketika kita membuka firman Tuhan, membuka Alkitab, disitulah kita temukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Seperti kita merasakan pembicaraan, ya, ketika kita buka Alkitab, seperti Allah berbicara kepada kita. Sungguh suatu yang indah, saudara. Dan dari firman itu kita akan lebih mengerti siapa kita dan siapa Allah yang menciptakan kita. Banyak sekali manfaat dari Alkitab ini. 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, bermanfaat untuk mengajar. Kita mendapatkan pengetahuan bukan hanya informasi sejarah, tapi pengetahuan rohani juga. Tahu isi hati Allah, tahu janji-janji Allah, tahu rencana Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Kita akan ditegur oleh firman-Nya. Ketika kita baca Alkitab, ada bagian-bagian atau ayat-ayat yang mengingatkan kita apa yang salah dan benar. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan salah, kita akan cepat bertobat. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan membentuk kita jadi lebih bijak dalam menentukan sikap, mengambil keputusan, dan juga untuk membentuk karakter kita. Alkitab bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah adalah sumber kebenaran. Kita akan mendapatkan banyak kebenaran Allah yang akan kita temui. Dan itu akan mendidik kita menjadikan orang yang mau hidup kudus. Orang yang dibenarkan oleh Allah. Asal kita mau buka hati dan merendahkan diri. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman Allah itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita akan berjalan dalam keterang Allah, tidak dalam kegelapan. Ada terang di dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan perintah Tuhan dalam firman-Nya dapat mempertahankan kelakuan anak-anak muda untuk menjaga tingkah laku dan langkah mereka untuk tetap bersih. Lukas 11 ayat 28. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan blessed. Blessed, diberkatilah dia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita dengar firman Tuhan, kita melakukannya, kita menjadi orang yang diberkati. Puji Tuhan. Saudara, banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang memberikan alasan pentingnya firman Tuhan atau Alkitab itu. Jadi terlalu panjang kalau saya ambil terlalu banyak di sini. Nah saudara, sekarang kita teruskan dengan bagaimana kita membaca Alkitab. How to read Bible. How to read Bible. Kita membaca Alkitab dengan pelan-pelan. Baca dengan penuh perhatian dan baca berulang-ulang. Read your Bible slowly, attentively, and repeatedly. Baca pelan-pelan, baca dengan penuh perhatian, dan baca berulang-ulang. Read Bible slowly, baca Alkitab perlahan-lahan atau pelan-pelan. Baca Alkitab perlahan-lahan maksudnya jangan terburu-buru. Baca ayat per ayat dan kalimat per kalimat pelan-pelan dan dengan penuh perhatian. Kita tidak sedang balapan dengan siapapun, juga tidak dengan waktu. Bahkan orang-orang yang sepertinya sudah menjelang ajal atau sakit parah sekalipun, mereka tidak harus baca Alkitab cepat-cepat. Bahkan dengan membacanya perlahan-lahan, dengan seksama,
Jadi mereka lebih mendalami dan mengimani. Dan bahkan firman itu malah menyembuhkan mereka. Saudara, banyak kesaksian. Mereka yang sembuh dari penyakit mereka yang hampir mati atau penyakitnya itu terlalu parah, tapi mereka habiskan karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka terbaring di rumah sakit, mereka hanya berdoa dan membaca Alkitab. Dan mukjizat terjadi. Mereka disembuhkan. Betapa kuasanya firman Tuhan. Jadi baca Alkitab perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Cuma karena mau cepat-cepat satu buku selesai, satu Alkitab selesai, karena mau cepat habis, satu hari bisa baca 5-6 pasal atau lebih. Tapi tidak ada nyangkut di pikiran atau hati kita, nah itu percuma. Kita membaca Alkitab untuk mendapatkan pengertian. To get wisdom and understanding. Untuk mengingat firman itu, yang nantinya kita akan perkatakan dalam situasi kita. Dan kita akan gunakan juga firman itu dalam doa-doa kita. Nah, kalau ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang mengajarkan untuk baca aja deh setiap hari, yang penting engkau selesaikan dari awal sampai akhir begitu ya. Meskipun engkau tidak mengerti dan tidak ada yang kau ingat dari firman itu, saya kurang setuju dengan pendapat seperti ini. Buat saya lebih baik kalian ingat satu ayat, satu perikop, tapi engkau renungkan itu dan imani ayat dan pembacaan yang sedikit itu, tapi itu membawa pertumbuhan imanmu. Engkau imani dan engkau lakukan. Contohnya, saya ingat di Filipi 4 ayat 9, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya renungi firman ini, satu ayat ini. Filipi 4 ayat 19. Saya renungi dan saya imani. Jadi ketika saya dalam kekurangan, kehilangan pekerjaan, rumah bocor, gak ada dana, saya hanya klaim dan perkatakan firman ini di dalam doa dan pujian saya. Sambil menunggu Tuhan buka jalan. Saya nyanyikan, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Nah, seperti itu saudara. Ada firman yang kita ingat. Kalau firman itu ada dalam bentuk nyanyian, engkau nyanyikan. Jadi lebih gampang buat saya untuk mengingat firman kalau ada lagunya ya. Tapi kalau suruh menghafalkan kalimat, kadang-kadang kita lupa. Tapi dengan lagu, nyanyikan, pujikan, doakan. Apa firman yang sudah engkau dengar, engkau pegang, engkau lakukan. Tapi saudara, kalau kita baca Alkitab cepat-cepat dan tidak ada ayat yang kita ingat, apa makna dari firman itu? Bagaimana firman itu bisa mengajar kita, menegur kita, memberikan kekuatan kepada kita, kalau tidak ada yang kita ingat dari firman itu. Jadi, sekali lagi, baca firman perlahan-lahan. Ini saya sudah mengadakan Bible reading, sudah 3 bulan lebih ya. Tapi satu buku dari perjanjian lama dan satu buku dari perjanjian baru pun belum habis. Bahkan setengahnya pun belum. But it's okay. Walaupun harus makan waktu 3 tahunan, saya akan jalani dengan setia. Karena setiap hari ada rema yang saya dapat. Dan itu menguatkan saya. Memberikan lebih banyak hikmat dan pengertian buat saya. Juga buat saudara. Kalau saudara mengikuti dan setia dan rajin. Attentively, baca Alkitab dengan penuh perhatian. Baca Alkitab dengan penuh perhatian berarti baca dengan seksama. Tidak asal baca dan asal lewat saja. Baca dengan seksama ayat per ayat dan kalimat per kalimat. Kalau ada suatu perkataan atau pernyataan yang menarik perhatianmu, tulis itu pada buku catatanmu. Kalau kita sudah baca dengan perlahan-lahan dan penuh perhatian, pasti akan ada sesuatu yang menyentuh hati kita. Saudara, setiap saya baca firman Tuhan, ada kalanya saya tertawa sendiri atau menangis.
Saya lebih suka baca Bible dalam bahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak tahu artinya, saya lihat kamus. Jadi saya juga belajar bahasa Inggris dengan vocabulary yang bertambah setiap hari. Dan saya pernah katakan juga bahwa gaya bahasa atau pemakaian kata-kata dalam bahasa Inggris, Bible bahasa Inggris, lebih mengena buat saya. Saya bisa rasakan gaya humorisnya yang bikin saya ketawa. Ataupun ketika menulis sesuatu kesedihan, bisa lebih terasa membuat saya menangis. Jadi banyak manfaat membaca Alkitab dalam bahasa Inggris buat saya. Karena bahasa Inggris bukan native tongue saya atau bahasa asli saya, bahasa ibu saya. Jadi saya pastinya membacanya dengan pelan-pelan dan seksama. Atau juga dengan penuh perhatian. Apalagi kalau kata-katanya ada yang saya tidak tahu, tidak mengerti. Saya jadi lebih lama lagi bacanya karena harus buka kamus dulu. Juga dari kamus kadang kalau masih nggak ngerti ya kita harus cari lagi apa meaningnya gitu kan. Lebih panjangnya apa sih begitu. Jadi saudara bacalah Alkitabmu dengan penuh seksama. Dengan penuh perhatian. Mengerti setiap kata-kata, kalimat, dan maksud atau artinya. Sekali lagi kalau engkau tidak mengerti, engkau tidak tahu, tanya pada yang tahu. Jangan baca asal atau jangan asal baca Alkitab. Kalau ditanya sudah baca Alkitab hari ini, udah dong. Tentang apa? Lupa ya. Habis tadi panjang banget pasalnya, ayat-ayatnya banyak juga. Macam-macam dah kayaknya tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta atau ini atau itu. Saudara, mari kita baca firman dengan seksama. Dan bikin catatan saudara. Bikin catatan. Saya masih seperti itu selalu setiap saya dengar khotbah live atau juga di YouTube. Orang-orang yang saya suka beberapa orang yang khotbahnya sangat dalam, ya very deep. Jadi saya catat gitu ya. Jadi ada ingatan juga tentang itu. Kalau cuma kita dengar aja kadang-kadang sering lupa. Tapi kalau kita catat, kita 2 kali bekerja, otak kita, mata kita melihat, telinga kita mendengar, tangan mencatat, itu lebih kita ingat daripada cuma melihat atau mendengar. Repeatedly, baca Alkitab berulang-ulang. Nah, baca Alkitab berulang-ulang, ini biasanya orang-orang itu berlomba untuk menghabiskan pembacaan Alkitab dalam 1 tahun misalnya ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Mau ngerti, mau enggak, yang penting Alkitab habis dibaca dalam 1 tahun. Karena ada target, begitu. Bagus. It's good. Tapi setelah itu selesai, karena pikirnya kan udah gue baca dari awal sampai akhir. Gitu. Udah tau lah cerita-cerita dalam Alkitab. Ngapain harus baca lagi? Nah saudara, kalau saudara sudah baca full dari Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun, terus merasa bosan untuk baca lagi karena sudah pernah membacanya, bagaimana kalau tahun berikutnya saudara baca pelan-pelan dan dengan seksama. 1 pasal sehari daripada 4-5 pasal yang saudara sudah baca sebelumnya. Atau pasal-pasal yang sedikit. Ada pasal-pasal yang sedikit saudara bisa baca 2-3 pasal. Tapi kalau firman itu menarik untuk digali lebih dalam dan berhubungan dengan keadaan saat ini, mungkin ambil 1 perikop, 1 judul per hari. Terutama di dalam perjanjian lama. Maksud saya perjanjian baru, dalam gospel Injil ya. Gospelnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ambil 1 judul, 1 perikop per hari. Karena 1 judul dari pengajaran Yesus yang mungkin cuma berisi 3-4 ayat itu lebih berarti dan mempunyai pengajaran yang langsung dapat dimengerti daripada 1 pasal yang panjang sampai 67 ayat misalnya dalam kitab Kejadian atau Perjanjian Lama. Contohnya yang saya bacakan kemarin ya, tentang Ribka dipinang oleh Ishak. Itu 1 pasal ayatnya ada 67 ayat. Dan isinya kebanyakan tentang sejarah atau informasi. Rema dalam pasal itu implisit, tidak langsung. Harus ada hikmat dari Tuhan bagaimana menginterpretasikan pasal itu. Jadi mungkin lebih baik untuk meditate more atau meditasi lebih kepada firman di dalam perjanjian baru. Karena relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak perkataan dan pengajaran yang langsung dari Tuhan Yesus sendiri katakan.
Untuk pembacaan Bible Study ini Senin, Selasa dalam perjanjian lama yang saya lakukan, dan Kamis, Jumat dalam perjanjian baru. Rebo saya ambil tema bebas. Saya juga agak cepat-cepat ini ya. Terutama dalam perjanjian baru ada beberapa judul, bahkan sampai 5-6 judul dalam satu pasal, dan mereka itu beda-beda ya. Tapi beda-beda maksudnya judulnya pun berbeda, tidak berkaitan satu sama lain. Tapi saya habiskan aja satu pasal karena saya pengen agak cepat. Nanti suatu saat setelah selesai saya akan membahas lagi lebih rinci lagi. Mungkin per perikop. Nah, jadi tidak akan habis-habisnya kita saudara membaca Alkitab. Dan mungkin juga nanti setelah selesai, 2-3 tahun nanti, mungkin ya, saya tidak tahu kapan ini akan selesai, pembahasan kita tentang Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, saya akan baca lagi dan bahas lagi. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Atau dalam bahasa Inggris, saya akan mengadakan dalam bahasa Inggris. Jadi tidak terputus. Bahkan satu perikop pun kalau kita baca berulang-ulang saudara, kadang kita akan mendapatkan pengertian atau rema yang berbeda. Jadi jangan engkau mengatakan udah gua baca dari awal sampai akhir, jadi males lagi untuk membaca. Buka lagi saudara. Setiap engkau baca lagi ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Hikmat yang baru, rema yang baru. Nah saudara, saya kasih tahu, semakin banyak dan sering kita membaca Alkitab, saya kasih tahu ya. Semakin sering kita baca Alkitab, semakin kita haus dan ketagihan. It's true saudara. Segala addiction atau ketagihan itu dimulai dengan first step, yaitu coba-coba. Orang yang tidak pernah minum alkohol, merokok atau ngedrak ya, mereka mulai dari langkah pertama, yaitu coba-coba dulu dan terus keterusan. Sama juga dengan hal-hal yang baik. Apakah itu membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, menyembah, bangun pagi dan lain-lain, dimulai dengan first step. Coba dulu 1-2 kali memang berat. Tapi setelah kita melakukannya tiap hari, maka menjadi kebiasaan dan menjadi gaya hidup. Dan kalau kita tidak melakukannya, kita merasa something missing in my life. Kayaknya ada sesuatu yang kurang. Oh, saya belum berdoa. Oh, saya belum membaca Alkitab. Saudara, it's true. Kalau kita memulai sesuatu, kita akan menjadi ketagihan. Seperti berpuasa sekarang buat saya is nothing. Before ya, 2020 sebelumnya itu buat puasa tuh kayaknya berat banget gitu. Maka bobot saya juga makin gede. Tapi sekarang setelah kita memulainya, pertama itu berat. Tapi sudah kita sering-sering lakukan, nothing. Ya, saya bisa menahan 20 jam tidak makan. Tapi harus minum sih. Kita supaya tidak dehidrasi ya. Jadi harus minum. Maka kita bisa saudara. Karena tubuh kita semakin terlatih. Dulu memang pertama-tama rasanya lapar gitu, kayaknya gregetan gitu ini perut ya, keroncongan begitu. Tapi lama-lama dia jadi kuat. Nah, segala sesuatu saudara, apapun itu kita harus take the first step. Ambil langkah pertama. Ketika engkau melakukannya mungkin 1-2 minggu masih ya susah ya. Tapi setelah kita melakukannya, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, menyembah, bangun pagi, ataupun apapun yang kita lakukan yang baik, itu akan menjadi suatu addiction. Tanpa itu rasanya kita masih ada yang kurang. Lakukan itu. Kalau kita bisa ketagihan akan makanan sesuatu mungkin yang manis, atau makanan sesuatu yang kau sukai, rendang gitu ya. Kalau engkau bisa addiction, bisa ketagihan akan itu, kenapa tidak dengan sesuatu yang lain juga yang baik untuk tubuhmu, yang baik untuk rohanimu. Nah saudara, sama juga dengan hal-hal yang baik, apakah itu membaca Alkitab, sudah saya katakan semuanya itu kita harus melakukan first step. Jadi bacalah Alkitab dan jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Nah saudara, poin yang saya mau tegaskan di sini. Alkitab sangat berguna bagi kita sehingga kita tahu siapa diri kita. Jadi kita juga tahu betapa berharganya kita di hadapan Allah. Banyak orang-orang yang tidak tahu jati diri mereka. Sehingga mereka kehilangan jati diri, mereka putus asa, ada yang bunuh diri, ada yang melakukan hal yang sia-sia karena mereka tidak tahu, kehilangan jati diri mereka karena iblis mencurinya. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita tahu betapa berharganya kita di hadapan Allah.
Banyak kata-kata atau ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan hal-hal yang baik tentang siapa kita. Contohnya, kita adalah kebenaran Allah. We are the righteousness of God. Kita adalah anak-anak Allah. We are the sons and daughters of God. Kita adalah seorang pemenang. We are more than conqueror. Lebih dari seorang pemenang. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kita bangsa terpilih, oh praise the Lord, imamat atau iman yang rajani, imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Betapa hebatnya dan dahsyatnya Allah menjadikan dan memberi harga kepada kita, ciptaannya. Jadi kita sangat berharga di mata Allah. Jadi saudara, ketika kita tahu siapa kita di dalam Allah, kita akan menjadikan diri kita atau kebenaran yang sudah kita tahu di dalam firman itu membuat kita confident, percaya diri. Percaya diri yang teguh. Sehingga kita bisa memperkatakan firman Tuhan dalam setiap perkara di dalam hidup kita. Kita mempunyai confident untuk melepas kuasa Allah dengan otoritas yang sudah kita dapat dari Bapa kita di dalam Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Ketika kita punya kuasa Roh Kudus, kita akan memberitakan Injil dengan berani. Kita tumpang tangan atas yang sakit dan mereka boleh disembuhkan. Kita punya kuasa untuk mengusir setan-setan dan roh jahat. Mari kita aktifkan kuasa yang Allah sudah berikan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Masalahnya saudara, apakah engkau yakin Roh Kudus sudah ada di dalammu? Kalau belum, minta. Kita hanya mau minta, buka hati kita, Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Nah saudara, ketika kita tahu isi Alkitab atau firman Tuhan, kita dapat menggunakan firman itu untuk doa-doa kita. Ini doa yang termudah, memakai firman Tuhan ya. Kalau kita tidak pandai bicara dan tidak mau doa kita ke sana kemari panjang lebar, tidak jelas, pakai firman Tuhan ketika engkau berdoa. Contohnya, kita mau berdoa untuk orang yang sakit, kita katakan, Bapa Surgawi, firman-Mu mengatakan bahwa Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit dan dosa-dosa kami di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kami sembuh. Maka itu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami lepaskan kuasa kesembuhan untuk saudari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah ini contohnya saudara, suatu yang simple. Pakai firman Tuhan. Pakai nama Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kalau mau berdoa untuk orang yang stres, saudara cari firman Tuhan tentang kelepasan, tentang damai sejahtera. Perkatakan itu dan klaim itu kepada orang yang saudara doakan. Dan saudara minta di dalam nama Tuhan Yesus. Gampang saudara, daripada kita nyari-nyari kata-kata, sono ke sini, muter-muter aja jadi doanya. Panjang-panjang tapi itu lagi yang disebut ya. Jadi untuk lebih spesifik, doa kita juga lebih more power ya. Baca firman Tuhan, ambil firman Tuhan, declarekan itu, perkatakan dan klaim itu kepada orang yang saudara doakan. Baca Alkitab kita dengan perlahan-lahan saudara. Dengan penuh perhatian dan dengan seksama. Dan dengan berulang-ulang. Kalau sudah selesai semua, baca lagi. Pasti ada rema baru yang akan kita dapatkan. Jadi membaca Alkitab sebagai gaya hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Untuk mencintai firman Tuhan, ajar kami untuk cinta akan firman Tuhan. Karena kami akan mendapatkan banyak pengertian, hikmat, rema dari firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami. Yang akan tahu siapa kami di dalam Tuhan. Dan siapa Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Setiap orang yang mendengar saat ini Tuhan, mereka boleh tangkap
firman ini. Mereka boleh tangkap rema ini. Mereka boleh jadikan firman Tuhan sebagai makanan mereka, makanan rohani mereka setiap hari. Kami butuh akan firman Engkau Tuhan. Kami butuh dengar-dengaran, mendengarkan firman khotbah dari orang lain juga. Kami butuh untuk datang bersekutu, berdoa, memuji, dan berpuasa juga Tuhan. Semua Bapa kami lakukan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Engkau. Atas segala sesuatu yang baik yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan sedang Engkau siapkan bagi kami. Kadang kami belum melihat Tuhan, kami sudah berdoa, kami belum melihat itu terjadi. Kami percaya Engkau sedang bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar Tuhan Engkau bentuk juga kami Bapa dengan firman-Mu. Firman-Mu membentuk kami, mengajarkan kami, mendidik kami, membuat kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar kami baca firman Tuhan perlahan-lahan. Baca firman Tuhan dengan seksama, dengan hati yang terbuka, dengan teachable heart, dengan hati yang mau diajar. Dan kami mau membaca firman Tuhan juga. Again and again. Lagi dan lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami pada hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Thank you for your word, Father. Thank you. And we just want to live for you. We live in you. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.